Surat Al-Imran ayat 190, 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Tafakur itu menggunakan akal pikiran, berpikir tentang ciptaan Allah. Maka jika tidak wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berakal itu melihat sesuatu keindahan, tidak sekedar kagum, wah gunung itu indah, wah langit itu indah, dipenuhi dengan bintang-bintang bertaburan, terus disinari lagi dengan bulan terang, bulan purnama indah. Tidak berhenti di situ. Kalau orang yang beriman berpikir, ya, melihat ciptaan Allah ini, kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang Kau ciptakan yang sia-sia. Semua yang diciptakan oleh Allah itu mesti ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Ya, yang sia-sia nggak ada. Masa sia-sia diciptakan oleh Allah? Nah, mungkin bagi manusia lah belum tahu gunanya sehingga tidak tahu manfaatnya juga. Maka orang-orang kafir menganggap ketika Allah membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau seekor lalat, sepele, seolah-olah nyamuk lalat, masa wahyu firman Allah membicarakan masalah lalat, masalah nyamuk kan masalah sepele. Padahal itu ternyata ada manfaatnya. Coba dibaca surat Al-Baqarah 26 itu. Banyak orang sesat karena ciptaan Allah membuat seekor lalat atau nyamuk. Banyak orang juga mendapat petunjuk. Ya? Maka tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia itu. Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Ya, ini ada orang yang beriman yang mengatakan Allahul haqqu min rabbihim. Nah, di dalam ayat tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang diciptakan oleh itu sia-sia, itu tidak ada. Itu orang yang beriman. Maka Allah membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau lalat, la yastahyi, tidak malu. Nyamuk lalat itu ya ciptaan Allah, membuat perumpamaan ya dengan nyamuk atau lalat, fama fauqaha, bahkan yang lebih atas dari itu. Maksudnya lebih atas, lebih besar, atau lebih atas kecilnya daripada nyamuk atau lalat. Misalnya kuman, jarrah, itu tidak malu Allah. Ciptaan Allah. Lah orang yang beriman maka annahul haqqu min rabbihim. Tahu betul itulah ciptaan dari Allah. Tidak ada yang sia-sia. Terus, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah dan
dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, juga tafsirnya dari Ghazali kan. Jadi kalau orang yang beriman, Allah membuat perumpamaan dengan seekor lalat tadi, ini betul-betul dari Allah, tidak ada yang sia-sia. Tapi kalau orang kafir, lu katanya Quran itu wahyu dari Allah. Masa membicarakan lalat, sesuatu yang remeh-temeh sekali? Apa wahyu kok bicara lalat atau nyamuk ya? Maka dikatakan oleh Allah, dengan perumpamaan itu banyak orang ya yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang sesat karena perumpamaan itu, mengkufuri Al-Quran, karena Al-Quran kata wahyu Allah kok membicarakan masalah lalat. Akhirnya banyak orang yang sesat, dosa, tidak ngerti jalan yang lurus. Tapi akhirnya juga dengan lalat itu banyak orang mendapat petunjuk. Apalagi teknologi sekarang untuk membuat pesawat terbang itu diilhami dari nyamuk. Nyamuk bisa terbang begitu dengan keseimbangan. Bagaimana tuh orang buat pesawat terbang, nganggo swiwi, nganggo macam-macam itu. Nah, jadi ada manfaatnya. Di samping itu orang yang mengabaikan ya, lalat itu tadi atau nyamuk, banyak orang yang mati terserang penyakit karena nyamuk atau karena lalat. Tapi yang mengerti dari Allah pasti ada sesuatu yang manfaat, tidak sia-sia. Diselidiki ternyata banyak penyakit-penyakit yang membawa mati manusia yang disebabkan karena penyebaran dari nyamuk atau dari lalat. Bisa malaria, bisa lalat, bisa disenterin, kolera dan sebagainya. Nah, orang yang mengimani dapat petunjuk dari itu semua. Nah, inilah maka Allah tidak malu membuat